Halo, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda. Bersama saya Zuli, akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama diawali dengan Pengadilan Negeri Bandung mengabulkan gugatan pra-peradilan yang diajukan Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Rizky Rudiana dan Vina Dewi 8 tahun lalu. Dalam putusan yang dibacakan pada 8 Juli 2024, Hakim Tunggal Eman Sulaiman menilai penetapan Peggy sebagai tersangka oleh Polda Jawa Barat dinyatakan tidak sah secara hukum. Pasalnya polisi tidak pernah memeriksa Peggy sebelumnya sebagai saksi ataupun calon tersangka. Selain itu, Polda Jawa Barat juga tidak bisa menunjukkan dua alat bukti yang dibutuhkan untuk menjerat Peggy. Hakim juga memerintahkan jajaran penyidik untuk menghentikan penyidikan terhadap Peggy, serta memulihkan nama baik Peggy. Setelah keputusan ini, banyak pihak mendorong polisi segera mengungkap pelaku sebenarnya yang membunuh Vina dan memunculkan kembali 3 orang yang masuk dalam DPO setelah status DPO dihapus pasca Peggy ditangkap. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, seorang warga bernama Salam meninggal dunia usai tertembak peluru yang dilepaskan anggota DPRD Lampung Tengah, Muhammad Saleh Mukadam atau MSM. Insiden itu terjadi di pesta pernikahan di Kampung Mataram Ilir, Lampung Tengah pada Sabtu 6 Juli pagi. Polisi mengatakan tersangka diundang sebagai tokoh masyarakat setempat. Dalam pemeriksaan kepolisian, ia mengaku tidak sadar jika senjata api yang diberikan kepadanya sudah terisi peluru. Saat dikongkang, senjata api tersebut mengenai korban yang sedang duduk di kursi berhadapan dengan tersangka. Setelah digeledah di rumah tersangka, polisi menyita 4 senjata api yang diduga dimiliki secara ilegal. Berita selanjutnya, Mahfud MD menyoroti pemecatan Ketua KPU Hasyim Asy'ari yang terlibat kasus asusila. Dalam tulisannya di platform X atau Twitter, Mahfud menilai KPU tak layak lagi jadi penyelenggara pilkada. Seluruh komisioner KPU sudah seharusnya diganti, sebab menurutnya muncul berbagai rumor negatif yang menyangkut para komisioner KPU lainnya setelah skandal Hasyim Asy'ari terungkap. Salah satunya yakni dugaan setiap komisioner KPU yang mendapatkan 3 mobil dinas mewah. PLT Ketua KPU Muhammad Afifuddin berterima kasih atas kritikan tersebut. Afif mengatakan kritikan ini menjadi pengingat untuk KPU RI terus memperbaiki kekurangan, juga untuk pengingat agar senantiasa profesional. Berita terakhir, ex-Bupati Langkat terbit rencana perangin divonis bebas di kasus tindak pidana perdagangan orang para penghuni kerangkeng manusia. Kasus ini bermula saat polisi mendampingi KPK menggeledah rumah milik terbit rencana peringin di Desa Raja Tengah, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada Rabu 19 Januari 2022. Dari penggeledahan tersebut, polisi menemukan kerangkeng manusia di belakang rumah terbit. Terbit mengeklaim kerangkeng manusia itu digunakan sebagai fasilitas rehabilitasi dan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba. Namun, Migran Care menduga di kerangkeng itu para penghuni mendapatkan penganiayaan dan melaporkannya ke Komnas HAM. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.